hayawanat sampai binatang sekalipun. Wedhus iku lanang padha lanang gak gelem. Kucing lanang padha lanang ya gak gelem. Aneh lek ana menungso gelem lanang padha lanang, aneh. Fala nakadu najid, hampir-hampir kita tidak mendapati hayawanan minadzukur, binatang dari jenis jantan, yanzu ngawin ala zakarin kepada sesama jantan. Hampir enggak pernah kita dapati. Wa innama sesungguhnya hanyalah yadharu muncul hadza syudzud, penyimpangan ini bainal basar, justru di antara para manusia yang katanya punya akal. Wa min ajli dzalika, dan karena itulah nastati' an naqul, bisa kita katakan inna hadzal naw' minasyudzud, sungguh jenis penyimpangan seperti ini, jenis penyimpangan ini adalah lausatun akhlaqiyah, yang duduk yang bagus ya. Pencemaran moral. Wa maradun nafsi khatir, dan penyakit mental yang sangat berbahaya. Wa huwa inhirafun minal fitrah, dan homoseks itu adalah penyimpangan fitrah. Tastaujibu akhdha muqtarifiha bisyiddah, yang mana mengharuskan menindak pelakunya bisyiddah, dengan keras. Kalau enggak ditindak keras malah merajalela, jadi penyakit sosial. Akhirnya punya partai, ya, punya kekuatan, punya pengusaha, ada aparat di dalam yang mendukung mereka, ada DPR, konyol mas. Wa qad ikhtalafal fuqaha, benar-benar berbeda pendapat para ahli fikih fi taqdiril uqubah, dalam menentukan sanksi al-lazimati, yang seharusnya laha bagi penyimpangan ini, homoseks ini. Perbedaan itu ala salasati madzhab, ada 3 mazhab. Awalan, yang pertama, madhabul qailin bil qatli mutlaqan, madhab para ulama yang mengatakan dibunuh, homoseks dibunuh mutlakon, secara mutlak, daripada nulari. Dan Belanda dibikin repot dengan banyaknya homoseks. Pinter Putin mas. Putin ono homoseks tangkepi, dihajar. Sanian, yang kedua, madhabul qailin bi anna haddahu ka haddiz zina, madhab ulama yang mengatakan bahwa had hukuman liwat seperti hukuman zina. Tsalisan, yang ketiga, madhabul qailina bi ta'zir, madhab ulama yang mengatakan cukup ditakzir. Sawati sandal,
Ya, di sawati ndok kuwokan. Kon muter ning kampung. Bengok-bengok kula homo, kula wedhus. Ben kapuk. Dendo semen. Al-madhabul awal. Madhab yang pertama. Dibunuh. Ammal madhabul awal. Fahuwa madhabu Malik wa Ahmad. Wa qaulun lisyafi'i. Madhab pertama, homoseks dibunuh. Itu madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan itu salah satu fatwanya Imam Syafi'i. Waqad dhahabu ila anna haddahu al-qatlu. Mereka berpendapat bahwa hukuman bagi homoseks dibunuh. Sawa'un kana bikron am sayyiban. Baik dia masih perawan, jejaka atau sudah duda. Fa'ilan au maf'ulan bih. Dia pelakunya berarti sing numpai, au maf'ulan bih atau maf'ul bih. Berarti sing siliti dileboni. Dua-duanya dibunuh. Nurut Imam Malik, Imam Ahmad. Dan satu fatwa nurut Imam Syafi'i. Wa hadzal qawlu marwiyun an Abi Bakrin wa Umar. Fatwa seperti ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, wa bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ilaihi, dan kepada pendapat dibunuh inilah sahabat telah berpendapat pula ta'ifatun segolongan minal ulama dari para ulama. Wa naqala, bahkan menukil ba'dul Hanabilah, sebagian dari orang-orang Hambali menukil ijma' as-sahabah, ijma'nya para sahabat, sepakatnya para sahabat, ala annal hadda fil liwat al-qatlu, bahwa hukum had dalam kasus homoseks itu dibunuh. Wastadallu bima ya'ti. Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i berdalil dengan dalil berikut ini. Hadis man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa yang kau dapati dia itu melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, berarti homoseks, maka bunuhlah baik si pelakunya maupun si objeknya, fa'ilnya maupun maf'ulnya. Hadis ruya yang diriwayatkan an Aliyin karramallahu wajhah annahu rajama man amila hadzal amal, bahwa Sayyidina Ali merajam sampai mati orang yang melakukan perbuatan homo. Maksudnya irtakabal liwatah, melakukan homo. Qala Syafi'i wa bihadza na'khudh bi rajmi man ya'malu hadzal amal muhsanan kana au ghaira muhsan. Dengan fatwa inilah kami memegangi, yakni merajam orang yang melakukan perbuatan seperti ini, liwat, baik dia sudah nikah, muhsan, atau dia belum nikah, ghairu muhsan. Yang ketiga,
Wastadallu aidan, ulama berdalil juga bima dengan hadis ruya yang diriwayatkan an Abi Bakrin annahu jama'a, bahwa Abu Bakar mengumpulkan ashab Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahum an rajulin yankih kama tankih an-nisa. Lalu Abu Bakar bertanya kepada para sahabat itu tentang seseorang yang mana orang itu dikumpuli yungkah ya, seperti istri dikumpuli, wong lanang dikumpuli konco podo lanangi. Fakana asyadduhum yauman qaulan yauma idzin, maka sahabat yang paling keras kaulan dawuhnya, statementnya yauma idzin hari itu Ali ibn Abi Thalib. Yang paling keras Ali bin Abi Thalib. Qala Ali dawuh, hadza dzambun lam ta'si bihi ummatun minal umam. Homoseks ini adalah dosa yang mana tidak pernah bermaksiat bih dengan homo itu ummatun, satu umat pun minal umam, dari umat-umat, illa kecuali ummatun wahidah, satu umat saja, yakni umatnya Nabi Lut. Ya, aneh. Sana'a telah mengazab Allah biha terhadap umatnya Nabi Nuh ma dengan azab qad alimtum yang kalian telah mengetahuinya. Apa? Diambil Senin yang jeru lemah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Naro kami berpendapat kata Sayyidina Ali an nuharriqahu, kita bakar saja pelaku homoseks itu binari dengan api, monggo diobong mawon, manuke diobong dhisik. Perlu manuke diketok si sate panggang kon mangan wonge iki panganan. Fakataba, lalu berkirim surat sapa Abu Bakrin ila Khalid ibn al-Walid. Ya'muruhu, Abu Bakar memerintahkan Khalid an yuharriqahu, supaya membakar pelaku homo binari dengan api. Aja telat-telat cahaya salate entek lho subuhe. Cok nemen-nemen kaifiyatul qatli. Mereka-mereka yang mengatakan homo dibunuh, cara membunuhnya gimana? Diracun, ditembak, cas listrik, dipenggal, atau dirajam, atau diobong. Atau disekap leboknya kamar, dikunci seminggu, gak diwe pangan ngombe sampai mati. Apa caranya? Summa kemudian, inna haula'il qailina bil qatli, ulama-ulama yang mengatakan homo dibunuh, qad ikhtalafu, mereka berbeda pendapat, fi kaifiyatil qatli, tentang tata cara membunuh. Ala aqwalin, ada beberapa pendapat. Ahaduha, yang pertama, tuhazzu raqabatuhu, dipenggal lehernya. Kal murtad, seperti orang murtad. Wa huwa marwiyun, cara ini diriwayatkan an Abi Bakrin wa Ali. Saniha, yang kedua, yurjam bil hijarah. Apa mbak? Kok isbuyar? Kuliah? Oh. Kok isbuyar? Jam biru. Yurjam bil hijarah, dirajam dengan batu. Wa huwa marwiyun
An Ibn Abbas, dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibn Abbas. Wabihi, dengan menyatakan dirajam ini pula, qala dawuh Malik wa Ahmad. Salisu yang ketiga, yulqa dilempar min a'la syahik, dari atas gedung yang tinggi. Atau dikoheli terus diceblok nih. Ya. Wa huwa masyhuru madhabi Malik. Dan itu yang masyhur dari madhabnya Imam Malik. Rabi'uha yang keempat, yuhdam alaihi jidar. Yuhdam dirobohkan alaihi supaya mengenai orang itu. Jidarun tembok, diambleki tembok. Itu digulek ni wong lemu-lemu loro diambleki wong lemu. Sampai kayak so ambekan. Wa huwa marwiyun an Abi Bakrin Siddiq. Ini diriwayatkan dari Abu Bakar. Wa inna ma dzakaru hadil wujuh. Alasan mengapa ulama menyebutkan cara-cara seperti ini, macam-macam ini. Li'anna Allah adzaba qauma Lut. Bikuli dzalik. Karena Allah mengazab kaumnya Lut dengan semua macam itu tadi. Ono sing diambles nih, dilempar dari atas ke bawah. Ono sing dilempari udan batu. Allah sendiri mengazab juga macam-macam itu. Maka ulama berpendapat tentang bagaimana menghukum homo. Pendapatnya juga macam-macam. Faqala ta'ala, Gusti Allah dawuh, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Min sijil mangdud musawwamatan inda rabbika. Kami jadikan bagian yang atas dari negeri itu menjadi ada di bawah. Berarti bumi ini diulet ya. Likuifansi. Wa amtorna, kami hujani alaiha, atas negerinya kaum Lut, hijaratan dengan batu, min sijil dari sijil, batu dari neraka. Wa dzalikal iqab, hukuman seperti itu, inna mastahaquh, sungguh mereka layak mendapatkannya bisababi aizamil jarimah, karena sebab begitu besarnya kejahatan homo itu, merusak. Dan kalau itu jadi penyakit, orang pada homo semua, sementara bedes tidak homo. Nanti 50 tahun lagi dunia dipenuhi bedes. Enggak ada manusia karena dari homo enggak menghasilkan keturunan. Menungso homo kan juga keturunan. Bedes tidak homo punya keturunan. Suwe-suwe dunia dipenuhi bedes. Gara-gara homo. Al-madhabu tsani. Madhab kedua. Wa dhahaba Syafi'iyah ila anna al-liwat hadduhu ka haddiz zina. Syafi'iyah berpendapat bahwa homo itu hukumannya seperti hukuman zina. Yujladul bikru, yang perawan dicambuk 100 kali. Wa yurjamul muhson, yang sudah nikah muhson dirajam. Wa hadzal madhab marwiyun an ba'di tabi'in ka'ata wa qatadah wa nakhai wa Sa'id ibn al-Musayyab wa ghairihim. Madhab kayak begini diriwayatkan juga dari sebagian para ulama tabi'in. Semisal Imam Atha, Qatadah, An-Nakhai,
Sa'id bin Musayyab. Wa qad istadallu ala madhabihim bin nas wal ma'qul wal qiyas. Syafi'iyah telah berdalil atas madhab mereka ini dengan berdasar nas hadis, lalu rasional, makul, pakai dalil yang rasional, dan pakai qiyas. Amman nasu, adapun nas hadis, fama hadis ruwiya yang diriwayatkan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atar rajulur rajula fahuma zaniyan. Jika seorang laki-laki mendatangi sama-sama laki-laki, maka dua-duanya itu namanya berzina. Lek ngono hukumannya kayak zina. Faqad dallal hadithu ala anna hukmahu ka hukmi zina. Hadis ini benar-benar telah menunjukkan bahwa hukum bagi homo seperti hukum zina. Wa amal maqul, adapun dalil yang rasional, faqad qalu, Syafi'iyah mengatakan, inna zina ibaratun an ilaji farjin fi farjin, bahwa zina itu adalah istilah tentang memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Mustahan tab'an, yang secara tabiat, secara alami, itu menarik syahwat. Tapi ya aneh, wong tertarik silit iki aneh. Ya, arep dileboni terus tae metu piye. Mundak gurih ya. Goblok ini goblok. Ngono kok nyawane kerasan. Kok ora pilih mati ae. Cara wong pilih mangan tae timbang mangan gedang goreng. Kan wis wong gak normal. Muharramin yang itu diharamkan syara'an menurut syarak. Jima itu kemaluan dimasukkan kemaluan. Nah, menurut mereka dubur itu termasuk farji, kemaluan juga. Podo bolongi. Wadubur aidan farjun. Dubur itu juga farji kan. Li'annal qubula innama summiya farjan. Karena kubul dia dinamakan farji. Lima fihi. Karena apa yang ada di dalam kubul minal infiraj, yakni ada lubang. Buka. Wahadal makna hasilun fit dubur. Dan makna ada lubang buka, itu juga ada di dubur kan. Dubur juga buka. Itu. Tapi beda kalau kubul itu madkhol, dubur itu makhraj. Ya. Lawang melebu itu kubul. Lawang metu itu dubur. Kadang wong kumpul kan nandur bibit ben cukul. Nandur bibit dan dubur apa iso cukul. Ya. Arab melebu ke sentrong sing teko jero ya. Terus mereka sendiri itu sakjane juga malu. Nyatanya pelaku-pelaku itu kan keloyongannya malam di sawetane Pemkot itu stasiun itu yang ke sini. Kadang kalau pulang ngaji lewat situ jam 2, ono ngono-ngono iku. Terus saiki kan kadang pinggir jalan dipasang kursi-kursi besi itu. Nang lore stadion Gajayana. Mali tinggi lungguh ngono iku, peteng-peteng. Ndelik-ndelik
lalu remeng-remeng, itu artinya mereka juga menyembunyikan identitas. Berarti sakjane izin, sakjane malu. Harusnya mereka sadar kalau itu enggak normal. Kalau resmi nikah, orang enggak malu kan. Malah ngundang wong sak pirang-pirang, ono buwu, ya, ono publikasi, ono terbangan, bangga wong iso rabi, bangga, syukuran. Masa ono terus homosek bangga, ndelik-ndelik. Kucing diwehi kere, oh mangan tuwenang. Kok mangan ra tenang karo tolah-tolah ndelik-ndelik gereh colongan. Artinya kalau mereka sembunyi-sembunyi, pertanda mereka ngerti kalau itu tidak halal. Tinggal jujur apa enggak. Fayakunu mithluhu fil hukmi. Fayakunu adalah dubur mithlahu seperti kubul fil hukmi dalam hal hukumnya. Wa amal qiyas faqad qalu Syafi'iyah mengatakan innal adillatal waridata fiz zaniyain, sungguh dalil-dalil yang telah datang mengenai dua orang yang zina, wa illam tasmalhuma, meskipun dalil-dalil itu tidak mencakup homo fa'il dan maf'ul, lakinnahuma lahiqani bizina, akan tetapi homo fa'il dan maf'ul bisa disamakan dengan zina. Bitorikil kias, dengan cara mengkias. Kenapa? Itu kan dalam rangka menyalurkan hasrat biologis. Cuma nikah resmi normal, iki enggak normal. Faqada'us syahwat, upaya memenuhi hasrat biologis, kama yakunu fil qubul yakunu fit tubur, sebagaimana ada pada kubul kadang juga ada di tubur bagi yang tidak normal. Bijami al-istiha, dengan ilat itu sisi yang menyamakan antara yang dikiaskan. Sama-sama ngepingini, sama-sama nyahwati, istiha. Fima baik kubul maupun tubur. Wahwa qabihun, dan memenuhi syahwat pada tubur atau liwat sangatlah jelek. Fayunasibuhu, maka cocok baginya azadru dicegah, dikapok nih, dibuat jera. Wal haddu, dan hukum had, dicambuk. Terus kalau muhson dirajam. Hukum had yasluhu, layak, pantas, zajiron, untuk mencegah, mengkapokkan, lahu, bagi liwat ini. Al-madhabus salis, madhab yang ketiga. Wadhahabal a'immatul ahnaf ila anna liwat jarimatun azimatun wa syani'ah. Imam-imam dari madhab Hanafi berpendapat bahwa homo itu memang kejahatan besar dan sangat menjijikkan, sangat hina, sangat jelek. Walakinnahu laisa kazina, tapi tetap saja homo itu tidak seperti zina. Fala yakunu haddu hatta zina, sehingga had homo tidak seperti had zina. Wa innama fi ta'zir, dan hanya ada ta'zir di dalam liwat. Wastadallu bima ya'ti, Ahnaf
berdalil dengan dalil berikut ini. Qalu az-zina ghairul liwat. Zina itu lain dari homo. Min haitsul lughah, dari sisi bahasa. Zina yo zina, homo yo homo, beda. Fa inna zina ismun liwat'ir rajul al-mar'a fil qubul. Zina itu adalah istilah seorang laki-laki menjimak perempuan di kubul, di luar nikah, itu namanya zina. Wal liwat ismun liwat ar-rajul ar-rajul. Sedangkan liwat itu adalah istilah orang laki-laki menjimak sesama laki-laki. Ala tara anal Qur'an farraqa bainahuma. Tidakkah Anda melihat bahwa Quran membedakan antara liwat dan zina? Haitsu qala an qaumi Lut, di mana Allah dawuh tentang kaumnya Lut, a innakum lata'tuna rijala syahwatan min duni nisa. Apakah kamu benar-benar menjimak sesama laki-laki dengan syahwat? Yok pengen tenan, manukmu yo tangi tenan, roh taik metu yo tetep manukmu tangi, kocek kebacut men. Min duni nisa, bukan perempuan. Anjani koni kebacut bes goblok. Bal antum qaumun tajhalun. Anjani koni pekok nih. Pekok apa goblok tajhalun. Ya pekok bin goblok padahal. Bahlul. Wa qala ta'ala atatuna dzukurana minal alamin. Masa kamu menjimak sesama laki-laki dari umat manusia di alam raya ini? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum. Justru kalian tinggalkan perempuan-perempuan yang Allah ciptakan buat kamu. Min azwajikum, yakni istri-istrimu, malah mau tinggal. Anjani kebacut. Bal antum qaumun adun. Kamu benar-benar kaum yang melewati batas. Melewati batas si boso jone kebacut. Ya. Fanasabahum ilal jahli wal udwan. Allah nisbatkan pelaku-pelaku liwat sebagai orang bodoh dan melampaui batas kebacut, kebangetan. Walam yansibhum, dan Allah tidak menisbatkan pelaku liwat ila zina zina. Allah tidak menyebut mereka zina. Qalu wal urfu aidan yu'aridu hadza. Hanafiyah mengatakan urf bertentangan dengan hal ini. Maksudnya menurut urf itu enggak bisa mas, zina disamakan liwat, liwat disamakan zina. Wa yang kuduhu, dan membatalkannya, faladhiyati al-fahisha bin nisa yusamma zanian. Nurut urf umumnya orang yang melakukan perbuatan keji dengan perempuan, laki perempuan, baru dia dinamakan orang yang zina. Waladhi ya'til fahisha bizukur, sedang orang yang melakukan perbuatan keji dengan sama-sama laki-laki, yusamma lutiyan, dia dinamakan bangsa kaum Nabi Lut, LGBT. Ya, LGBT apa? Lesbi. G itu apa? Gay. B itu apa?
apa? Bisek. Terus trans. Oh, manuk itu ketok diganti. Ya. Oh no. Intinya apa sih? Kadang orang itu pengen caper, cari ya, ini loh saya. Yang ngelakuin yang aneh-aneh. Cari pengakuan. Terus dandannya aneh-aneh, itu biar diperhatikan orang. Tapi ketika diperhatikan juga nesu. Arek dandan aneh-aneh, tingkah aneh-aneh, sawang nesu. Kan nyambang-nyambang. Di sawang itu ya nesu. Orang di sawang kelingi rene sing nyawang. Kadung dandan ini rene sing nyawang. Tapi di sawang ya tersinggung piye karepe. Tapi kadang sakno mereka itu yang di rumah tangga juga bermasalah. Orang tuanya tengkar. Ya, enggak mendapat kasih sayang. Pelampiasannya begitu. Sebetulnya bagi orang yang di rumah tangga kurang normal, mending lari ke pondok. Timbang lari ning perapatan enggak karu-karuan. Terus orang itu kalau bermutu, dia tidak perlu ingin mendapat pengakuan, eksistensi dengan dandanan yang aneh-aneh, tingkah laku yang aneh-aneh. Zaman bahasa Inggrisnya nilainya 10 terus. Eksak matematika 9 ke atas terus. Alfiah apal, Quran apal. Pancen wong top tenan Mas. Kayak Gus Dur. Enggak urus dengan dandanan. Kadang kopiah ingin nih. Gus Baha ini winter dandanan tak kena ini. Dia enggak perlu tampil yang top-top. Karena tanpa itu pun sudah dapat pengakuan. Ya, mereka yang pakai dandan aneh-aneh menunjukkan bahwa kualitasnya rendah dan dia butuh jati diri. Dia butuh eksistensi. Akhirnya pakai yang aneh-aneh. Duluan sopo yang kemampuannya hebat, gak urus Mas dengan dandanan. Kiai top, Gusmi dandanannya ngono ae. Bayi Huda dandanannya ngono ae. Bayi Gading is kelamben biasa. Ya. Sopo mana? Bayi Basori ya dandanan biasa. Wong top-top, Bayi Tolha, profesor, doktor, dandanan biasa. Sampean keselak kepengin dapat pengakuan, gesek durung iso apa-apa. Akhirnya coba dijos nih, minyak wangi ini dijos nih. Berpenampilan gaya tekan padahal yora wuto. Lapo gaya tekan yo durung tuwek, ora kudu tiba. Lapo gaya yo gaya Mas. Kacamata ireng, tekenan, serbanan, cobaan, minyak wangi, tas bayi gede. Syukuran. Diambungi tangannya wis marem. Untuk menghindari perilaku-perilaku aneh, jadilah manusia yang berkualitas, ya, high quality dalam berbagai bidang. Maka zaman akan santai dengan penampilan. Gus Kausar winter, kelambine biasa, skopia ireng. Gus Ekdamnya biasa. Wabeh penampilannya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ta'arafa an-nasu hadha mundhul qadim.
benar-benar umat manusia telah saling mengenal, saling mengerti perbedaan zina dengan homo. Mungdul qadim sejak zaman dulu. Ala taro lau halafa la yazni falata wabil aksi lam yahnas. Tidakkah Anda melihat andai orang bersumpah demi Allah enggak kati zina, lalu dia melakukan liwat, wabil aksi atau sebaliknya demi Allah enggak kati liwat, lalu dia zina, dia melanggar sumpah apa enggak? Koro apa enggak? Demi Allah di kampung saya enggak ada orang zina. Ternyata ada orang homo. Bohong apa enggak? Ya enggak, emang beda antara zina dengan homo. Demi Allah di kampung saya enggak ada orang homo. Ternyata ada orang zina. Kalimat itu bohong apa enggak? Ya enggak. Memang benar-benar enggak ada yang homo. Yang ada hanya zina. Beda. Maka bedakan hukum antara zina dengan liwat. Memang aslinya beda. Qalu al-Fatihah.